Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa Lorraine meminta penjelasan dari Lini tentang tindakan yang ia lakukan kepada Marcus Bliden. Sedangkan dalam hati, Lini sudah tahu berdasarkan cerita asli bahwa Lorraine akan menjadi penyihir hebat di masa depan. Tak hanya itu, dia juga merupakan seorang anak cerdas dan berwawasan luas sejak kecil. Namun dirinya merasa aneh karena sepertinya Lorraine tak menyadari jika metode pengobatan Brinen yang dijalaninya itu salah. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan, dirinya akan jujur lebih dahulu kepada Lorraine. Lalu Lini pun berujar jika kedatangannya ke Ardell yang sebenarnya adalah untuk mengajari Lorraine cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Mendengar hal itu, Lorraine pun menanggapinya dengan berujar jika Marcus Blinen sudah merawat dirinya selama bertahun-tahun. Namun Lini pun menegaskan jika dirinya akan menunjukkan Lorraine obat yang sebenarnya. Dan dalam hati, Lini juga berujar bahwa Marcus Blinen hanyalah seorang maniak batu mana. Jadi dirinya harus membantu Lorraine menyadarinya sendiri. Kemudian Lorraine pun bertanya bagaimana cara untuk mengobati penyakitnya menurut Lini. Lini pun menanggapinya dengan berujar bahwa cara menyembuhkannya adalah dengan menggunakan batu aura dari Summer Night. Dan Lorraine hanya perlu menyentuhnya saja. Setelah itu Lorraine pun menyentuh batu aura itu dan terjadi sesuatu. Sedangkan Lini memperhatikan dengan serius sembari dalam hati menjelaskan bahwa sifat energi dari batu aura dan juga tubuh Lorraine itu berlawanan. Makanya di awal-awal pasti akan merasakan penolakan di dalam tubuhnya. Namun menurut cerita aslinya, penyakit Lorraine adalah penumpukan mana. Dan cara itu lebih tepat daripada mengekstrak mana seperti Marcus Blinen sebelumnya. Karena Lorraine merupakan anak yang cerdas, pasti dia akan segera mengetahui perubahan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu terlihat jika proses pengobatannya telah selesai dan Lorraine pun terkulai lemas serta langsung terduduk. Melihat hal itu, Lini pun berlari ke arah Lorraine sembari menanyakan bagaimana keadaan Lorraine saat ini. Di luar dugaan, dengan senyuman yang cerah dan terlihat bahagia, Lorraine pun berujar bahwa mana berlebihan yang ada di dalam tubuhnya saat ini bisa dikontrol dan juga jika dirinya bisa mengendalikan ketidakstabilan gelombang, maka secara alami penyakitnya akan segera sembuh. Kemudian Lini pun menanggapinya dengan bangga jika sekarang Lorraine sudah tahu cara yang paling efektif untuk mengobati penyakitnya. Jadi Lini menyarankan agar Lorraine menghentikan pengobatannya dengan Brinen. Akan tetapi Lorraine merasa jika cara pengobatan dari Brinen juga berhasil terhadapnya. Sambil memegang dagunya, Lini pun menanggapi dengan berkata entahlah. Lalu dalam hati berujar jika dalam posisi putus asa ketika sakit setiap hari dan tak ada obatnya, maka yang bisa dipercaya adalah seseorang yang terlihat profesional. Atau bisa jadi kemungkinan Brinen itu tak sengaja telah menemukan obat yang sebenarnya dan mencampurnya sedikit demi sedikit. Kemudian dengan tegas sambil menunjuk ke arah Lorraine jika satu hal yang pasti adalah Brinen mengurangi masa hidupnya Lorraine untuk kepentingannya sendiri. Lorraine pun terkejut mendengar hal itu dan bertanya dari mana Lini bisa mengetahui hal itu. Akan tetapi Lini pun berujar jika dirinya tak bisa memberitahukannya kepada Lorraine. Lalu setelah itu Lorraine pun kembali bertanya kenapa Lini mau nolong dirinya. Sambil tersenyum manis, Lini pun mengatakan jika alasannya hanya sederhana saja, yaitu dirinya hanya ingin melihat Lorraine sembuh. Mendengar hal itu, Lorraine pun menjadi tersentuh dan tak bisa berkata-kata. Sedangkan Lini dengan senyuman yang penuh arti berujar dalam hati jika ada yang diinginkannya adalah ada pada orang tua Lorraine. Kemudian berpindah ke tempat pelatihan Ardell. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang berkumpul.
Karena setiap musim panas Ardell selalu melakukan pelatihan musim panas, di mana kesatria kelompok merah dan kelompok putih berkumpul. Selain itu, partisipasi dalam acara penting dan kompetisi pedang akan diumumkan secara resmi. Terlihat juga Lini berada di sana dengan semangat berdiri di atas kursi karena hari inilah yang telah ia tunggu-tunggu. Namun merasa terkejut karena ada kehadiran Faristan di sana. Lini pun merasa marah dan kesal karena hal itu, dan juga merasa jika Duke Soloa memang tak menyayangi putranya sama sekali. Faristan pun menginfokan tentang kompetisi pedang dan menyuruh siapapun yang ingin mengikutinya dipersilahkan untuk maju ke depan. Terlihat hanya 3 orang yang maju ke depan. Lalu Lini pun merasa bingung karena tak melihat Enoch sama sekali. Kemudian Lala pun menginfokan jika dirinya melihat tuan mudanya itu pergi ke kebun belakang. Mendengar hal itu, Lini pun dalam hati berujar jika Enoch sepertinya salah tempat. Karena sebelumnya dia mengatakan akan berpartisipasi dalam kompetisi pedang di pagi hari, tapi sekarang malah melarikan diri. Jadi saat ini yang terpenting adalah mencari Enoch sebelum pengajuan untuk berpartisipasi selesai. Setelah itu terlihat Lini yang berjalan sembari memanggil Enoch untuk mencari keberadaannya. Dan akhirnya dia pun melihat rambut Enoch di balik semak-semak. Lalu dengan santai Lini pun duduk di sebelahnya tanpa sepengetahuan Enoch sembari bertanya apa yang sedang Enoch lakukan di tempat ini. Dikarenakan kemunculan Lini yang tiba-tiba itu, Enoch pun terkejut sembari beralasan jika dirinya hanya merasa tak akan bisa berpartisipasi dalam perlombaan. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut dan menanyakan kenapa tiba-tiba Enoch berubah pikiran. Padahal dirinya sudah membesarkannya dengan baik, ujar Lini dalam hati. Lalu Enoch pun berujar jika Yang Mulia Kaisar ingin melihat kemampuan beradaptasi para kesatria. Jadi di final nanti akan ada pertarungan di lembah ataupun di sebuah kapal. Dengan santainya Lini pun bertanya bahwa memangnya ada masalah apa dengan hal itu. Lalu dengan sedikit nada beratnya Enoch pun berujar jika sebenarnya dirinya memiliki fobia terhadap air. Bak tersambar petir di siang bolong, Lini pun terkejut dan baru mengingat jika peran apa yang Enoch mainkan dalam cerita aslinya. Dan juga tentang apa yang terjadi kepada Enoch dan Agnes. Bahkan ketika pemeran wanita menyiram air teh dari cangkir, dia terlihat seperti penjahat Hakania yang mudah diberantas. Dengan ekspresi tak percaya dan datarnya, Lini pun dalam hati menambahkan bahwa dirinya tak habis pikir jika seorang penjahat bisa dikalahkan hanya dengan air. Sedangkan Enoch dengan paniknya bertanya kepada Lini apa yang harus dirinya lakukan. Sambil menenangkan dirinya, Lini pun meminta agar Enoch mendengarkannya, karena dirinya tahu apa yang harus dilakukan. Lalu meminta agar Enoch tak usah khawatir dan Enoch harus tetap bergabung pada pertandingan pedang. Enoch pun bertanya lagi untuk meyakinkan. Dan dengan percaya diri, Lini pun berujar jika Enoch bisa mempercayai dirinya. Walaupun dalam hati, Lini pun berbohong. Namun cara itu ampuh terhadap Enoch. Dengan tersenyum gembira, dia pun berujar jika dia mempercayai Lini. Kemudian Lini pun mengiyakan walaupun dengan ekspresi muka yang sedikit tertekan. Lalu dalam hati berujar jika terkadang Enoch bersinar seperti matahari. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke tempat latihan Ardell. Di sana dia sudah ditunggu oleh Faristan. Faristan pun menegur Enoch yang datang terlambat. Menanggapi hal itu, Enoch pun beralasan jika ada sesuatu yang harus dirinya bicarakan dengan adiknya, makanya dia terlambat datang. Akan tetapi sikap bawaan Faristan yang suka mendiskriminasi pun muncul dengan berujar jika dengan sikap Enoch yang malas seperti itu, Enoch tak akan bisa bergabung dengan Kesatria Merah. Tak peduli seberapa terhormatnya Enoch karena berasal dari keluarga Duke. Mendengar hal itu, Lini pun kesal dan merasa aneh dengan Duke Soloa yang tak menghukum Faristan setelah kejadian yang menyangkut batu aura Tristan sebelumnya. Lalu menduga jika kemungkinan Duke Soloa ingin membuat Faristan mendistribusikan batu aura untuk melunasi utang judinya. Kemudian dengan tampang kesal sambil menunjuk ke arah Faristan, Lini pun dalam hati berujar jika dirinya akan menghancurkan Faristan suatu hari nanti. Setelah itu, Faristan meminta Enoch berlatih dengan wakil komandan Rivelo. Karena mulai hari ini, dirinya harus bertanggung jawab untuk melatih para peserta yang mengikuti kompetisi pedang.
Namun Enoch pun menyela perkataan Varistan sembari berujar jika dirinya juga ingin ikut dalam kompetisi pedang itu. Mendengar hal itu, Varistan pun terkejut lalu meremehkan Enoch dengan berujar jika tak semua orang bisa mengikuti kompetisi pedang, terutama anak-anak seperti Enoch. Akan tetapi Enoch pun kembali menyela dengan mengatakan jika Tristan saja mulai mengikuti kompetisi pedang pada umur yang sama seperti dirinya. Dan dengan yakin berujar jika dalam kompetisi itu tak ada batasan usia. Para kesatria yang bergabung juga sudah dibatasi untuk partisipasinya. Jadi dirinya memutuskan bahwa pertandingan pedang adalah panggung untuk kesatria seperti dirinya. Namun dengan nada kesalnya, Varistan menanggapi dengan berujar jika Tristan itu berbeda dengan Enoch. Karena Tristan adalah anak jenius yang sudah bisa menciptakan aura pada umur 9 tahun. Jadi setidaknya Enoch saat ini harus bisa mewujudkan aura jika ingin ikut dalam kompetisi pedang. Mendengar ocehan Varistan itu, Lini pun tambah kesal sembari dalam hati berujar jika Varistan tak memperlakukan Tristan seperti manusia. Dan juga karena Varistan hanya fokus kepada Tristan, makanya dia selalu memujinya. Kemudian dijelaskan bahwa kemampuan menerapkan pedang aura bisa dilakukan jika bisa mengendalikan aura dengan baik, seperti simbol dari Soul Knight yang mahir. Tapi Enoch juga bisa melakukan apa yang Tristan lakukan. Lalu berpindah ke wakil komandan Rivelo yang menghibur Enoch dengan mengatakan agar Enoch tak usah berkecil hati dan merasa malu. Karena calon Duk Tristan orangnya memang istimewa. Tak mau kalah, Varistan pun juga membenarkan perkataan itu sembari berujar jika Enoch tak usah bersaing dengan orang jenius seperti Tristan karena dirinya telah menerima kekurangan bakat Enoch itu. Bersamaan dengan hal itu, Enoch pun mengeluarkan pedang aura dari tangannya di depan Varistan dan Rivelo. Sontak mereka berdua pun terkejut melihat hal itu. Dan dengan panik, Varistan pun berujar jika dirinya tak pernah mengajari Enoch untuk melakukan hal itu. Sedangkan Lini pun dengan berbinar-binar memuji Enoch yang jenius karena bisa melakukan hal-hal yang bahkan tak dipelajari dari Varistan. Dan dengan yakin, Enoch pun berujar kepada Varistan bahwa dengan bukti itu berarti dirinya bisa ikut dalam kompetisi pedang. Dengan kekesalan yang memuncak terpaksa, Varistan pun menyetujui hal itu, namun seperti biasa dia mengatakan hal negatif untuk menjatuhkan mental Enoch, yaitu mengatakan jangan terlalu percaya diri. Kemudian setelah itu berpindah di tepi pantai. Saat ini Lini dan Enoch berada di sana. Enoch pun terlihat terduduk lemas tak bergerak sembari bertanya kepada Lini apakah dia benar-benar ingin pergi ke laut. Menanggapi hal itu, Lini pun berujar jika mereka ke sana hanya untuk istirahat karena Enoch sudah bekerja keras selama ini. Namun Enoch meyakinkan lagi kepada Lini jika adiknya itu tak bermaksud untuk menjatuhkan dirinya ke dalam air. Lini pun menjawabnya tidak, lalu berujar jika apakah air semenakutkan itu bagi Enoch. Padahal seingatnya Enoch dulu sangat menyukai laut. Enoch pun dengan suram menanggapi jika itu sudah lama sekali. Mendengar hal itu, Lini pun menduga jika kemungkinan laut mengingatkan Enoch kepada ibunya, yaitu Noel. Walaupun dia merupakan ibu yang dirinya pun tak ingat, namun berbeda dengan Enoch. Ditambah lagi tubuhnya sampai saat ini belum ditemukan. Jadi orang-orang Hakania masih mempercayai jika Noel saat ini masih hidup. Kemudian Lini pun berpikir keras jika Noel masih hidup. Dirinya merasa bingung bagaimana cara mencarinya karena dalam novel aslinya tak diceritakan tentang hal itu. Kemungkinan yang ada adalah informasi tentang Noel yang masih hidup akan muncul di luar cerita. Jadi dirinya harus mencari karakter lain untuk mendapatkan informasi itu. Sama seperti saat mencari tahu cara pelatihan Tristan. Karena pikirannya menumpuk banyak sekali, Lini pun memutuskan untuk bermain air. Mendengar hal itu, Enoch pun berpesan agar Lini tak jauh-jauh bermain airnya. Kemudian Lini pun berjalan di tepi pantai sembari dalam hati memikirkan cara untuk mengatasi fobia air yang dimiliki oleh Enoch. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba terdengar kegaduhan karena ada kereta kuda yang mendadak berhenti. Di mana dalam kereta itu terdengar larangan untuk memasuki pantai yang merupakan milik Duk Hakania.
Sedangkan Lini bertanya-tanya keributan apa yang terjadi dan siapa yang akan datang ke sana. Jika dilihat, simbol itu merupakan simbol keluarga Marquis Brennan. Dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang menatap dingin ke arah Lini. Dikarenakan hal itu, Lini pun terkejut tak bisa berkata-kata. Kemudian anak laki-laki itu pun turun dari kereta kuda mendatangi Lini. Dan Lini pun bertanya-tanya apakah ada anak laki-laki seperti itu di keluarga Marquis Brennan. Dan merasa ragu jika karakter itu ada dalam cerita novel aslinya. Diketahui lelaki itu bernama Wilhelm, karena dari belakang terlihat Sylvie memanggilnya seperti itu. Lalu melarangnya untuk tak mendekati adiknya. Melihat hal itu, Lini pun memanggil Sylvie sembari menanyakan kenapa Sylvie bisa turun dari kereta kuda Brennan. Sylvie pun menanggapi dengan berujar jika dirinya mendengar bahwa Lini ada urusan di Brennan. Jadi dirinya akan menemani untuk berjaga-jaga. Akan tetapi tiba-tiba Wilhelm menyapa Lini dengan berkata, "Halo Putri Duk Hakania." Lini pun menanyakan ada keperluan apa dia datang menemui dirinya. Wilhelm pun berujar jika dirinya datang ke sini untuk memberikan surat undangan ke acara amal rumah perlindungan dari ayahnya untuk Lini. Namun Lini pun merasa aneh karena dalam novel Marquis Brennan tak memiliki anak. Makanya dia menjalankan rumah perlindungan karena dia tak memiliki penerus, serta meragukan identitas Wilhelm yang sebenarnya. Kemudian Wilhelm pun meminta agar Lini mau menerima undangan yang telah dirinya bawa saat ini. Sedangkan Lini saat ini merasa jika cara bicara Wilhelm memang sopan. Namun dari pengalaman dan indera dari kehidupan sebelumnya mengingatkan bahwa anak laki-laki yang ada di depannya itu berbahaya. Tak hanya itu, saat ini Lini juga terkejut karena dirinya sudah berada di air yang semakin dalam dan akhirnya tenggelam. Enoch pun berlari ke arah Lini karena khawatir. Sedangkan Sylvie langsung meraih tangan Lini dan langsung mengangkatnya. Setelah itu dalam hati Lini pun berujar jika tubuh bayi ini mudah dalam bahaya, bahkan di perairan yang dangkal seperti ini. Padahal pada kehidupan sebelumnya berenang itu bukanlah halangan bagi dirinya. Dan merasa bersyukur karena ada Sylvie yang menolongnya. Kemudian Enoch pun bertanya apakah Lini baik-baik saja. Lini pun menjawab dengan berujar jika dirinya baik-baik saja karena Sylvie telah menyelamatkannya. Dan merasa bangga karena Enoch jauh-jauh datang ke dalam air hanya untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di sisi lain Enoch saat ini merasa terkejut karena dirinya sudah berada di dalam air dan merasa senang karena hal itu. Mereka berdua pun berpelukan sembari Lini mengucapkan terima kasihnya kepada Enoch. Akan tetapi Sylvie pun dengan aura menyeramkan mendatangi Wilhelm dan langsung memukulnya. Sontak hal itu membuat Lini dan Enoch pun terkejut. Menerima pukulan dari Sylvie itu, dengan nada dinginnya Wilhelm pun bertanya kenapa Sylvie memukulnya. Sambil berteriak melampiaskan kemarahannya, Sylvie pun berujar jika itu karena Wilhelm telah membuat adiknya takut. Tak sampai di situ, Wilhelm pun meminta Sylvie melepaskan cengkraman tangannya karena dirinya tak melakukan apapun kepada Lini, dan memanggil nama lengkap Sylvie sembari menambahkan jika dirinya tahu bahwa Sylvie tak akan bertindak tanpa berpikir seperti itu. Sedangkan Sylvie membalas dengan mengatakan jika dirinya tak tahu kalau Brennan punya mata untuk menilai dirinya. Melihat ketegangan itu dan sikap Sylvie yang tak seperti biasanya, Lini pun meminta agar Enoch menurunkannya lalu menghentikan apa yang sedang Sylvie lakukan itu. Lini pun mendekati Sylvie untuk mengajaknya pulang sekarang. Alasan dirinya ingin pulang saat ini adalah karena urusan dengan Lorraine sudah selesai. Permintaan agar Enoch bisa ikut pertandingan pedang juga sudah selesai, jadi tak ada urusan lagi yang bisa dilakukan di Ardell. Walaupun alasan sebenarnya adalah untuk menghindari Wilhelm. Kemudian Enoch, Sylvie, dan Lini pun pergi dari tempat itu serta berharap agar tak bertemu dengan Wilhelm lagi. Kemudian setelah itu di kediaman Hakania terlihat saat ini Lini sedang bersama dengan ayahnya yaitu Gaspar. Setelah mendengar cerita yang terjadi kepada Lini, Gaspar pun berujar jika dirinya harus menemui Marquis Brennan karena sudah menyerang properti pribadi dan membahayakan anaknya.
Akan tetapi Lini pun tak mengizinkan hal itu karena dirinya terjatuh sendiri. Bukan putra Marquis yang menyerang dirinya. Kemudian terdengar suara Henry yang menginfokan jika ada surat undangan acara amal dari Marquis Brennan. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut karena kegigihan dari Marquis Brennan itu. Hal itu dikarenakan dirinya berpikir jika si maniak batu sihir itu berencana menempatkan dirinya dalam bahaya. Namun dirinya juga ada urusan di rumah perlindungan, lalu memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk menjalankan rencananya dengan persiapan yang matang. Setelah itu Lini pun meminta Henry membawakan undangannya dan berkata kepada ayahnya jika dirinya akan menghadiri acara itu. Lalu menambahkan jika dirinya punya rencana sendiri, jadi ayahnya itu tak usah khawatir. Padahal tujuan sebenarnya adalah mendapatkan senjata kuno yang pernah ditemukan oleh Marquis Brennan. Jadi resiko ini harus tetap diambil. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.